di rumah menyaksikan acara ini. Kami dari sini pertama dari Kementerian Hukum yang saat ini Kementerian Hukum ya Mbak. Tadinya memang kami Kementerian Hukum dan HAM, sekarang menjadi 4 kementerian, Kementerian Koordinator, Kementerian Imigrasi Permasyarakatan, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan tentunya Kementerian Hukum yang saat ini menaungi kami. Di mana Kementerian Hukum ini sendiri mempunyai bidang Divisi Pelayanan Hukum kami, yaitu membinangi kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, dan bidang hukum. Yang saat ini juga kita akan bahas yang di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, salah satunya perseroan terbatas perorangan dan kekayaan intelektual. Nanti kami juga akan bahas sekilas kekayaan intelektual komunal. Demikian, Mbak. Oh, berarti sudah berpisah Bu ya dengan hak asasi manusia ya? Jadi berdiri sendiri sekarang? Iya, Kementerian Hukum, IMIPAS, HAM, dan Koordinator. Nah, ini kan baru ya Bu, termnya baru seperti itu. Apakah ada kebijakan-kebijakan baru atau program-program baru? Apakah yang akan kita bahas ini merupakan salah satu program baru atau seperti apa? Karena memang ini juga sudah mau tutup tahun anggaran ya, tahun anggaran 2024. Jadi untuk kebijakan baru belum ada, nanti mungkin kita akan lihat di tahun anggaran 2025. Oke, boleh deh kita masuk ke yang layanan perseroan perorangan. Apa sih ini sebenarnya? Nah, berbicara dengan perseroan terbatas perorangan ya Mbak ya, Undang-Undang Nomor 70 tahun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, awalnya perseroan terbatas ini hanya satu jenis. PT ya Bu? Ya, PT satu jenis saja. Seiring waktu adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, PT ini ada PT perorangan, yang mana PT perorangan itu mengakomodir kemudahan berusaha bagi masyarakat yang lingkup luas kerjanya, usahanya mikro dan kecil gitu. Jadi sebenarnya pemerintah membuat program ini untuk membuka akses dan kemudahan berusaha bagi masyarakat kecil, begitulah Mbak, yang skop kecilnya tidak luas, artinya cukup mikro dan kecil saja, sehingga perseroan persorangan ini bisa mendapat akses kemudahan penambahan modal serta mendapat badan hukum. Nah, jadi dilindungi secara badan hukum gitu Mbak. Jadi sebenarnya ini apakah produk lama Bu atau memang? Nah, kalau kita melihat dari undang-undang yang mengaturnya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi belum terlalu lama. Pemerintahan pada saat itu Bapak Presiden kita Bapak Jokowi memang sangat mendorong untuk kemudahan masyarakat di mikro usaha kecil. Dan apakah sudah banyak masyarakat yang akhirnya mendaftarkan diri atau seperti apa? Ya, kalau dengan kemudahan akses yang dibuka oleh pemerintah, harusnya sih semakin banyak, Mbak. Harusnya semakin banyak. Nih, coba kita sekali. tanya ke Pak Solihan. Pak, ini tentang PT perorangan ya tadi. Layanan yang produk yang belum lama lah gitu ya Bu ya, tapi harusnya bisa memberikan banyak keuntungan. Lalu respon masyarakat dengan adanya layanan seperti ini seperti apa Pak Solihan? Siap Mbak. Jadi persoalan perorangan ini kan produk yang seperti disampaikan oleh Ibu Kadin tadi, baru beberapa tahun ini inovasi dari Pak Jokowi gitu kan. Kalau yang respon dari masyarakat pelaku usaha itu sangat bagus sekali. Totalnya seluruh Indonesia itu terakhir datanya yang kita dapat itu 200.000 sekian. Nah, khusus untuk Jambi itu 1.618 sudah mendaftarkan perseroan perorangan. Jadi respon masyarakat khusus Jambi itu cukup luar biasa selama kami sosialisasi, konsultasi masyarakat ke kantor wilayah itu, respon masyarakat itu sangat baik sekali. Nah, berbicara tentang tadi kan Ibu mengatakan bahwa ini kita khususkan sebenarnya inovasi ini dilakukan oleh pemerintah itu untuk membantu pengusaha-pengusaha mikro kecil seperti itu ya Bu ya. Indikator bisa kita mengatakan ini pengusaha mikro kecil ini seperti apa? Apakah ada syarat-syarat tertentunya Pak Solihan? Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 itu klasifikasi usaha mikro kecil itu, kalau usaha mikro itu dia modal usahanya 1 miliar. Itu di luar aset dan bangunan. Dari penjualannya selama setahun dia itu maksimal 2 miliar. Tapi kalau dia kecil
itu modal usahanya 5 miliar. Itu di luar aset tanah dan bangunan. Penjualannya itu setahun sampai 15 miliar. Dua kategori itu dikategorikan usaha mikro kecil. Nah, selebihnya nggak bisa. Ya khusus untuk mikro kecil jadinya. Siap. Jadi ada syarat-syaratnya ya, Iya. Bu ya, Betul sekali. bisa mendaftarkan itu. Nah, kalau berbicara tentang PT biasa kan sebenarnya sudah lama lah dan semua orang mungkin sudah tahu. Mungkin ada tidak Bu perbedaan yang signifikan ataupun persamaannya mungkin dari PT perorangan ini dengan PT biasa yang produk lama itu? Iya. Namun sebelumnya saya sambung juga ya, Boleh, seperti silakan, Pak Solihan bilang tadi bahwa mikro kecil itu ketika berusaha itu berkembang membutuhkan modal yang lebih besar atau skop usaha yang lebih luas, bisa juga dinaikkan menjadi menengah atau lebih besar gitu Mbak. Artinya klasifikasinya itu bisa berkembang gitu. Jadi terkait dengan yang Mbak tanyakan Perbedaannya itu. ya, perbedaan antara PT perseroangan dengan PT yang reguler lah ya, yang umum, pastinya ini sama-sama berbentuk badan hukum ya, mempunyai badan hukum dan merupakan pemisahan harta pribadi dan perusahaan. Namun perbedaannya memang sangat signifikan ya, karena namanya perseorangan itu adalah dimanage atau dimiliki sahamnya oleh personal seseorang. Tapi kalau kita berbicara PT pada umumnya itu adalah kumpulan usaha, persekutuan modal usaha beberapa saham dan pemiliknya juga lebih dari satu orang begitu Mbak. Dan tentunya kalau kalau kita memulai dari baru, harusnya kita memilih dan kita mempunyai modal yang terbatas, kita memilihlah perseroan terbatas perorangan ini begitu. Karena di perusahaan di PT perorangan ini juga ketika mendaftar itu tidak harus lewat notaris. Kalau PT secara umum itu harus lewat notaris dan diumumkan di berita negara. Sementara kalau kita PT perorangan itu tidak harus diumumkan, tapi cukup dengan mengajukan pendirian perusahaan PT perorangan ke laman ahu.go.id dan sertifikatnya juga secara elektronik dengan biaya cukup 50.000 saja gitu. Jadi tidak ada melalui notaris, tetap sah seperti itu ya Bu? Iya, tetap sah. Setelah mendapat sertifikat dari Kementerian Hukum melalui AHU, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, artinya sudah sah, mempunyai legalitas untuk PT perseorangan. Ya. Wah, harusnya ini menjadi apa ya, angin segar dong Ya. untuk para pelaku usaha kecil seperti Ya. itu Bu. Kalau kita berbicara juga tentang PT ini, terus tadi menarik mengenai UKM kan, ini juga membantu untuk UKM terus tumbuh seperti itu. Selain modal usaha dan lainnya, ada tidak? Apakah harus memiliki tempat usahanya dan sebagainya, syarat-syarat lainnya Bu, selain modal tadi? Ya, tentunya kalau mendirikan sebuah perusahaan, ya pastinya mempunyai aset yang bisa juga dijaminkan sebagai jaminan hutang pada perusahaan tersebut, dan juga mungkin mempunyai manajemen terkait pegawai, tapi tidak harus mempunyai komisaris. Pemilik usaha saham itu bisa sebagai direktur dan tanpa harus ada komisaris. Nah, itulah mudahnya dan tidak sulitnya ketika kita membuat sebuah PT perseorangan itu. Dan itu bisa kita daftarkan sendiri lewat online tadi ya Bu? Ya betul, bisa. Nah, secara elektronik. Pak Salihan, kalau melihat ini nih, harusnya kan lebih banyak nih kemudahan-kemudahan yang didapatkan dengan PT perorangan ini. Seperti apa Pak memandang PT biasa dan juga PT perorangan ini Pak Salihan? Kan kalau badan usaha itu banyak Mbak. Jadi sebelum kita ke badan hukum tadi kan ada banyak jenis badan usaha. Badan seperti CP, firma itu kan tidak berbadan hukum. Jadi kan ada badan usaha yang berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu seperti yang Ibu Kadip sampaikan tadi kan, itu kelebihan dia pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan. Nah, misalnya jika terjadi kita failit, itu kan harta perusahaan aja, enggak kepada harta pribadi. Itu kelebihan daripada yang berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu kan ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ada dua nih, perseroan
terbatas yang biasa kita kenal sekarang dengan persekutuan modal dengan perseroan perorangan berbadan hukum. Jadi kelebihannya tadi seperti yang Ibu Kadip singgung tadi itu, bahwasanya pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan. Kalau yang kayak CP yang badan usaha yang tidak berbadan hukum itu masih bercampur. Nah, itu kelebihan yang paling menonjol gitu kan, dominan. Dari segi yang lain kelebihan itu banyak juga, yaitu dia one tier. Nah, dia pemodalnya, dia direkturnya, jadi dia sendiri, jadi cukup sendiri melakukan usaha, dan itu kekuatannya sama seperti PT biasa. Nah, bisa tidak Pak, misalnya katakanlah Cynthia saat ini memiliki CV gitu, bisa tidak langsung kita ubah menjadi PT yang perorangan itu? Buat baru aja, CP aja. CP tadi bedanya kan, kalau CP itu kan bukan badan hukum. Cuma 50.000 kan ganti, kan nanti ketika kita daftar PT perorangan itu kan nanti nama dia kan 3 suku kata minimal. Kalau CP kan kita beda. Jadi CV-nya ditutup saja seperti itu ya Pak? Langsung aja pindah ke, boleh. CP aja nggak masalah. Tapi kalau mau ke PT kan, PT itu dalam setahun itu sekali kita boleh daftar. Tahun berikutnya boleh daftar satu PT perorangan lagi. Jadi satu orang itu boleh mendirikan beberapa PT perorangan, gitu Mbak, dengan 50.000. Tapi dalam satu tahun satu PT perorangan. Itu aja. Aduh, ini semakin menarik karena Cynthia juga ya adalah usaha seperti itu Bu. Nanti kita bahas Bu, untuk bidang usaha nih, apakah terbatas untuk PT perorangan ini hanya bidang usaha A, B, C dan C saja? Ya, jadi punya batasan karena memang di Indonesia punya regulasi yang mengatur bagaimana masyarakat berbisnis, melakukan bisnis ya. Artinya ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh PT perserorangan itu, seperti misalnya perbankan, pinjaman online, terus industri yang mempunyai kadar alkohol atau fermentasi dari anggul itu tidak bisa dilakukan oleh PT perserorangan, Mbak. Tapi untuk sisanya berarti boleh ya Bu ya? Iya, jadi tapi tergantung klasifikasinya. Artinya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa modal itu kalau untuk usaha kecil itu, usaha mikro itu modalnya itu maksimal 1M, keuntungannya itu maksimal di 2M. Tapi kalau untuk usaha kecil modalnya itu 5M, keuntungan budget penjualannya 1 tahun itu 15 miliar. Di atas itu artinya tidak dimasuk klasifikasi yang diatur oleh usaha PT perseorangan. Gitu. Oke. Nah, terkait bidang usaha ini, ketika pernah Cynthia waktu itu mendaftar Bu untuk bidang usaha, lalu ada yang ditolak karena tidak bisa dilakukan secara online, dalam artian membutuhkan sertifikasi BNSP seperti itu. Nah, ini seperti apa? Apakah memang beberapa bidang usaha itu membutuhkan sertifikasi terlebih dahulu baru bisa kita daftarkan? Jadi nanti deh dibahas ya Bu, kita jeda dulu ya. Izin ya. Izin Pak Salihan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah layanan perseroan perorangan, dan juga nanti akan kita bahas tentang layanan apostille dan layanan kekayaan intelektual komunal atau KIK. Nah, ini tadi sempat terputus, bagaimana yang Cynthia tanyakan adalah apakah kita semua bisa menyediakan legalitas untuk bidang-bidang usaha itu, atau ada lembaga-lembaga lain yang mempunyai hak ataupun tanggung jawab untuk melakukan itu gitu. Silahkan. Iya. Baik Mbak, kalau untuk Kementerian Hukum dan HAM, kami memang mengeluarkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan sertifikat untuk izin usaha perseorangan PT perseorangan saja. Nah, namun setelah itu ada langkah lain yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kecil, mungkin seperti NIB dan izin-izin yang lainnya di luar wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Begitu, Mbak. Jadi tidak serta-merta semuanya di bawah wewenang Kementerian Hukum seperti Betul itu ya Bu ya, ya. untuk legalitasnya saja. Iya, untuk
sertifikat izin PT perseorangan tersebut kami keluarkan. Nah, kalau Pak Solihan tadi kan Bapak mengatakan bahwa untuk di Provinsi Jambi itu ada 1816 yang sedang mendaftarkan untuk PT perorangan. Ini boleh tahu tidak Pak, ini bidang usaha apa saja yang menjadi mayoritas? Kalau mayoritas itu dari data kita itu makanan, jenis kuliner lah Mbak. Paling banyak kuliner di kita. Mayoritas itu di Kota Jambi. Mayoritasnya untuk kuliner ya. Terus untuk ragam bidang usaha lainnya apa saja Pak? Ada yang batik, ada yang usaha jenisnya batik, ada yang alat-alat perkantoran dan sebagainya. Memang lebih dominannya ke makanan kuliner lah, itu lebih dominan. Iya, karena emang banyak banget ya Pak ya, untuk di Jambi ini makanan potensinya luar biasa. Oke, nah tadi juga sempat di awal Cynthia bilang bahwa kita akan membahas layanan lainnya, tidak hanya layanan PT perorangan gitu, tapi juga layanan kekayaan intelektual komunal. Nah, mungkin Ibu bisa jelasin, ini layanan seperti apa sih Bu? Iya, baik Mbak Cynthia. Kami juga mempunyai subbidang kekayaan intelektual ya, di mana kekayaan intelektual ini sendiri adalah hak yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya kreasi yang dihasilkan oleh pemikiran mereka. Jadi hak ini sendiri diberikan ketika sudah terwujud dalam udah ada bentuk nyatanya, wujud nyatanya atau spesifikasinya. Jadi kekayaan intelektual ini sendiri secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan hak cipta ya, hak cipta sama hak cipta ini sendiri bisa kita bagi lagi, ada paten, ada merek, ada rahasia dagang, ada indikasi geografis gitu. Jadi terus ada lagi kekayaan industri. Kalau hak cipta itu maaf kami ralat, kekayaan hak cipta itu karya-karya ilmiah, hak cipta yang diberikan atas karya ilmiah, sastra, seni gitu. Kalau kekayaan industri itu tadi ya kami ulangi, paten, merek, itu seperti itu Mbak. Tapi dari dasar kepemilikannya KI ini juga bisa dibagi personal dan komunal. Kalau personal itu tadi pribadi, itu tadi bersifat merek, terus rahasia dagang, desain industri. Tapi kalau komunal biasanya itu warisan atau kelompok komunitas masyarakat, komunitas adat yang dihasilkan turun-temurun dan diwariskan untuk menjaga kelestariannya budaya suatu daerah. Seperti itu Mbak. Oh, mungkin katakanlah tradisi dari suku anak dalam gitu ya. Akhirnya itu menjadi kekayaan intelektual komunal gitu ya Bu ya. Iya, betul. Siap. Nah, Pak Solihan, kekayaan intelektual. Nah, ternyata kan Cynthia ini orang awam ya, ternyata banyak hak kekayaan yang kita tanpa kita sadari, oh ya ternyata berbeda-beda gitu. Nah, kalau Pak Solihan mana hak kekayaan intelektual ini seberapa penting sih Pak? Sangat penting sekali, karena kan ide kreasi dari kita itu kan dilindungi oleh negara dalam bentuk karya cipta. Kan banyak nih anak-anak muda kita, misalnya kayak seni, ada tari, ada lagu, kan banyak ini konflik di media sosial itu, ini lagu siapa dan sebagainya. Itu kan makanya harus didaftarkan di kekayaan intelektualnya di DJKI. Banyak perselisihan. Contoh kayak seperti Rek Ponorogo yang kasus dengan Malaysia itu kan diakui oleh Malaysia, padahal itu adalah kekayaan intelektual komunal Indonesia. Itu salah satu kalau kita konsekuensi tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Contoh lagi misalnya masalah merek, kan banyak merek digunakan oleh orang lain. Nah, akhirnya digugat. Kan makanya penting sekali pendaftaran kekayaan intelektual itu bagi insan pelaku usaha khususnya gitu, maupun akademisi. Iya, gitu kan. Kalau menurut Ibu kenapa Bu penting? Iya, jadi sangat penting sekali Mbak, karena ketika kalau saya ambil bisa dari KI komunalnya itu adalah eksploitasi dari negara luar dan akan punah Mbak ketika ini tidak didaftarkan, artinya kemanfaatannya, perlindungannya itu tentu sangat minim sekali, sehingga pelestarian budaya-budaya di suatu daerah mudah sekali untuk hilang gitu dan dimaafkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Padahal sebenarnya ketika
budaya suatu daerah, kreasi-kreasi komunitas adat, komunitas masyarakat, itu ketika dia didaftarkan menjadi aset daerah yang pada waktunya akan berkontribusi menjadi modal dasar pembangunan suatu bangsa, begitu Mbak. Jadi kita di KI yang lainnya kayak Cipta, terus kayak seperti merek, itu merek ini UMKM, misalnya dia punya produk makanan, kita bikin contoh pisang goreng tuti. Nah, ketika ini tidak didaftarkan mereknya, tentunya bisa jadi diambil lagi oleh merek lain dengan merek yang sama tapi citra rasanya berbeda. Tentunya akan merugikan pemilik aslinya. Tapi ketika itu sudah didaftar, tentunya ini akan kemanfaatannya dari sisi nilai ekonomisnya itu akan lebih meningkat, begitu Mbak. Dan tidak bisa ketika orang lain mengambil dengan merek yang sama, artinya bisa diklaim secara hukum, begitu Mbak. Jadi bisa apa ya, kita permasalahkan lah intinya seperti itu ya, betul, bahwa Mbak. ini adalah punya kami dan kami punya bukti seperti itu ya. Iya, Bu, ya? penguatan kepemilikan, begitu Mbak, bahwa itu sudah didaftarkan. Ini menjadi milik kami, begitu, milik saya lah, begitu. Tentu ini kan harusnya penting ya Bu untuk hampir semua orang dan juga semua komunitas gitu untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki seperti itu. Tapi repot nggak sih Bu untuk ngurusnya, untuk hak kekayaan intelektual ini? Ya, kalau bilang repot, kalau keinginan kita memang untuk mendapat pemanfaatan, perlindungan hukum dan penguatan kepemilikan, menjaga juga mutu kualitas, artinya tidak ada yang repot gitu Mbak, karena semua memang bisa dipenuhi, begitu Mbak. Iya. Nah, kalau untuk Provinsi Jambi Pak, sudah seberapa banyak nih yang mendaftarkan ke hak kekayaan intelektualnya Pak Solihan? Tergantung, kalau dia merek, yang banyak itu barangkali merek, yang kedua cipta, gitu, Mbak. Karena cipta itu rezim KI yang mudah pendaftarannya. Cipta kan rezimnya dia pencatatan. Nah, jadi, dan juga ketika mendaftarkan cipta, misalnya karya ilmiah, karya ilmiah didaftar, misalnya tulisan itu didaftarkan, dan ketika sudah bayar kode billingnya, dalam waktu kurang lebih 5 menit sertifikat ciptanya keluar. Tuh, nggak repot ya Bu ya? Ya, itu cipta. Kalau merek ya memang lama karena dia prosesnya memang panjang. Mungkin setahun itu bisa, kalau mereknya tidak ada yang dikomplain gitu kan, atau ditolak, itu cepat juga, nggak nyampe setahun juga, kurang lebih mereknya diterima. Beda dengan rezimnya cipta tadi, kayak lagu cipta, itu cepat sekali, karena dia sistemnya pencatatan. Nah, kalau merek kan pendaftaran. Nah, jadi beda. Karena kita negara hukum, pasti alat pembuktinya kan harus ada buktinya, maka harus didaftarkan gitu kan. Karena itu seluruh Indonesia ya? Ya, seluruh Indonesia. Betul. Jadi misalnya kita mendaftarkan merek, misalnya Cynthia Bakery misalnya gitu kan, banyak gitu ya Bu ya? Ya. Itu akhirnya mungkin yang jadi panjang, bukan karena persyaratan yang sulit, tapi memang prosesnya itu ya memakan waktu lah, seperti itu ya Pak. Ya. Bu, berbicara tentang kategori kekayaan intelektual, ada tidak Bu batas waktu perlindungan untuk setiap kategori ini? Iya, jadi untuk kekayaan intelektual ini sendiri kan beda-beda ya Mbak ya. Kalau kekayaan intelektual komunal itu kan sifatnya biasanya budaya, warisan turun temurun. Nah ini tidak ada batasan waktu perlindungannya. Tapi kalau untuk hak cipta, itu sendiri berlaku seumur hidup ya. Tapi ada tambahan bahkan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Nah, tapi kalau untuk merek itu berlaku 10 tahun, tapi bisa diperpanjang. Kalau untuk paten 20 tahun. Nah, untuk indikasi geografis itu tidak ada masa berlakunya sepanjang terjaga mutu, kualitas, standar karakteristik, deskripsi awal pengajuan IG-nya, itu tetap masih bisa berlaku perlindungannya, begitu Mbak. Jadi setiap kategori itu berbeda-beda juga ya Bu ya, untuk batas betul. waktunya seperti itu. Sejauh ini Pak Solihan, untuk merek-merek ataupun orang-orang yang sudah mendaftarkan hakinya, itu untuk yang memperpanjang gimana? Apakah sudah mendaftar ketika udah 10 tahun udah males? Karena bukan males ya, mungkin untuk penerusnya. Karena biasanya kalau usaha di Indonesia, apalagi di Jambi ini kan ini Bu turun-temurun gitu. Kalau membatik
ibunya nanti diwariskan Ya. ke anaknya dan sebagainya. Itu gimana kalau tren di Jambi Pak Solihan? Kalau merek itu misal merek, dia kan 10 tahun habis itu. Jadi 6 bulan sebelum atau setelahnya harus melakukan perpanjangan. Ya. Nah, kalau tidak melakukan perpanjangan, maka ketika batas waktu habis, walaupun dalam 1 menit, itu sudah jadi milik umum. Makanya contoh kasusnya banyak. Jadi ketika 6 bulan sebelum atau setelahnya dilakukan perpanjangan sebelum habis masa waktu. Terlambat beberapa menit ada yang daftar merek kita, itu sudah jadi milik orang lain. Makanya sebelum itu lakukanlah perpanjangan. Nah, karena nanti orang kan pada banyak nih merek kita yang terkenal gitu kan. Nah, dipakai kan rugi kita. Maka sebelum habis bagi pemeriksa pelaku usaha mereknya yang dicek gitu kan. Karena ada kasus di kita datang dia tiba-tiba mau perpanjang ditolak, ya karena masa waktunya sudah habis, karena dia nggak tahu barangkali atau lalai gitu kan. Makanya sebelum habis masanya 6 bulan sebelum dan sebagainya dia lakukan perpanjangan. Boleh nanya ke kantor wilayah dan sebagainya gitu, Mbak. Waduh sayang banget ya Pak, apalagi sayang kalau udah membesarkan brandnya dengan Ya, begitu effortnya, tahu-tahu diambil orang. Ambil orang. Oke, dan nanti akan kita lanjutkan ya Ibu dan juga Bapak, kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah layanan perseroan perorangan. PT Perorangan, Layanan Aposti, dan Layanan Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK. Dan di segmen kali ini kami tidak hanya bertiga saja, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Mungkin ada yang penasaran atau ingin bertanya langsung karena kapan lagi nih kedatangan Ibu dan juga Bapak yang langsung mengurusi hal-hal layanan perorangan, PT Perorangan seperti ini secara langsung gitu. Langsung saja, nah tadi kita sudah membahas lumayan ya tentang layanan-layanan yang mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, semoga hari ini tercerahkan. Tapi ada satu layanan yang belum kita bahas, mungkin ke Pak Solihan, mengenai layanan Aposti. Apa ini Pak? Layanan Aposti ini baru Mbak di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi Aposti itu di internasional itu udah lama. Kita Indonesia baru meratifikasi gabung di konvensi ini pada tahun 2021. 2022 itu di launching di Bali oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM kala itu. Jadi 4 Juni mulai berlakunya di di Indonesia, 14 Juni launchingnya di Bali ketika itu. Pada tahun 2023 itu hampir semua kantor wilayah bisa mencetak Aposti. Jadi layanan Aposti itu adalah ada penelpon Pak, nanti kita lanjutkan. Boleh. Kita angkat telepon dulu ya Bu. Siap. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore juga Mbak Cynthia Permana. Wah, Pak Yudi dari Telanai, terima kasih sudah bergabung Bapak. Bapak ingin bertanya, ingin berkomentar, silahkan Pak. Ya baik. Silakan Pak Yudi. Baik ya, saya cuman mungkin menegaskan saja. Yang saya hormati Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang saya hormati, yang bertemu kita di interaktif TVRI Kabar Jambi sore hari ini yang saya hormati. Jadi berbicara masalah pelayanan, ini sudah waktunya mungkin untuk tentunya ya mempercepat, melindungi hal-hal yang tidak ingin ini menyangkut masalah kekayaan intelektual bagi masyarakat. Nah, berbicara masalah kekayaan intelektual ini, yang pertama adalah kekayaan intelektualnya dan kekayaan komunal. Ya tentu sudah beberapa produknya sudah banyak terdaftar, tapi masih banyak yang belum. Ya kan? Nah, tentu saya pernah mendengar dalam waktu dekatnya sudah ada MOU-nya di Kumham itu. Dari Kementerian Hukum dan HAM. Tentu tujuannya ya untuk meningkatkan ekonomi dan menjaga agar
ya diakui oleh daerah lain dan negara lain. Nah, pertanyaannya, apakah informasi publiknya itu memang apakah betul sudah diserap oleh masyarakat di Jambi? Ini persoalannya. Kadang kan ada persoalan yang harus kita sampai ke masyarakat umum, malah masyarakat umumnya tidak paham. Nah, ini bagaimana sistem informasinya sehingga masyarakat memahami. Yang kedua tadi dibahas masalah satu produk unggulan kita di Jambi itu mengangkut masalah batik ya. Jadi memang batik ini menjadi pertanyaan terus, tapi digaungkan terus. Saya nggak tahu apakah memang dunia luar itu memang sudah tahu dengan batik ini. Yang pertama memang masalah intelektual batik ini ya, kita memang harus jadi tuan rumah kita dulu sendiri. Yang kedua persoalan itu yang sangat mengembangkannya itu masalah produk bahan bakunya. Kita belum bisa memproduksi sendiri, Mbak, bahan bakunya. Kita beli di Jawa karena mahal kan. Sehingga makanya batik-batik itu saya bingung kok di harganya itu enggak ada yang murah gitu. Sehingga masyarakat nih yang miskin ini sulit untuk membeli batik. Jadi masalah bahan bakunya itu yang belum kita olah sendiri gitu. Jadi membeli di Pulau Jawa kita. Siapa? Jadi mudah-mudahan pemerintahan ini bisa mengatasi persoalan ini. Saya rasa kembali ke masalah-masalah beberapa hal yang dikaitkan dengan kekayaan seksual ini sangat didukung sekali ya. Jangan sampai kita memang hal-hal yang sudah lama ada di daerah kita ini caplok orang kan begitu sehingga didaftarkan. Saya rasa demikian. Baik. Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ya ini dapat berjalan dengan baik dan disambut dengan masyarakat di Provinsi Jambi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi yang telah menyampaikan tanggapannya, responnya terkait tema kita pada hari ini. Juga sedikit ada pertanyaan lah untuk narasumber kita gitu. Mungkin langsung saja Ibu Hemawati dijawab, silakan. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Yudi, sangat bagus sekali ya pertanyaannya, karena memang sebelumnya Pak, mohon izin kami, saya selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Kementerian Hukum saat ini 3 bulan berjalan di Kementerian Hukum di Provinsi Jambi ini sudah membuat beberapa strategi dan beberapa media informasi untuk mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya Provinsi Jambi di 9 kabupaten 2 kota di Provinsi Jambi ini. Ada saat ini juga kami lagi menyusun buku saku KIK, karena memang seperti yang Bapak Yudi sampaikan itu banyak masyarakat ketika kami turun ke lapangan ke Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, itu mereka apa itu KI, apa itu KIK begitu Pak. Jadi miris juga sebenarnya, tetapi ketika kami turun ke lapangan kami berusaha memberikan informasi dan melakukan interaksi dengan komunitas-komunitas adat asal, sehingga saat ini dalam tempo kurang lebih 3 bulan ini, 3 bulan ada 22 pendaftar KIK tersebar di 9 kabupaten 2 kota Provinsi Jambi ini Pak. Jadi memang sangat butuh pemahaman yang benar-benar dimengerti oleh masyarakat, dan harus ada kolaborasi kerjasama antara komunitas, antara masyarakat dengan pemerintahan, Pemda di seluruh kabupaten, kota di Provinsi Jambi ini. Karena kami pun sangat tertarik Pak, tertarik kepada Provinsi Jambi ini adalah sebuah, kami lihat provinsi yang memang sangat cepat maju Pak, karena di samping dengan hasil alam yang begitu banyak ya Mbak, terus masyarakatnya nyaman di sini, aman, sehingga kita mendorong dari sisi peningkatan aset di Provinsi Jambi itu salah satu dengan cara mendaftarkan budaya atau kebiasaan dari pelaku komunitas itu menjadi KI komunal ini begitu. Jadi media-media informasi ini kami juga sekarang
menyebarkan buku saku yang sudah kami buat terkait KI komunal ini, dan kami turun langsung ke 9 kabupaten 2 kota dengan membuat sentra KI, pos layanan KIK, pendampingan langsung kepada dinas-dinas pariwisata kebudayaan, dinas pendidikan. Artinya tidak berhenti sampai di situ. Kami yakin bahwa ke depan pun strategi-strategi kolaborasi pemerintahan daerah dengan komunitas, stakeholder yang terkait terus kami upayakan dengan membuat MOU, PKS, dan tentunya ini kita sama-sama dengan pemerintah daerah serta masyarakat yang terkait untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat serta pengelolaan sumber-sumber daya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Provinsi Jambi ini, Mbak. Gitu. Jadi ada beberapa dan tidak akan berhenti sampai di sini. Begitu. Jadi dengan turun ke lapangan, ya istilahnya menjemput bola itu tidak sia-sia. Akhirnya ada peningkatan ya Bu ya? Iya, ada peningkatan. Dan kami juga dengan gencarnya melalui media sosial, IG dan YouTube. Sekarang kami membuat juga infografis, video-video menarik TikTok untuk dapat menarik minat masyarakat untuk memahami, karena kecenderungan sebenarnya di provinsi secara keseluruhan di Provinsi Jambi ini minat masyarakat juga atau pemerintah daerah karena mungkin belum paham ya, sehingga minat itu sering bisa dianggap rendah. Tapi seiring dengan berjalan waktu dan penyebaran informasi yang kami sampaikan meningkat terus, Mbak, seperti itu. Jadi ketika sudah tahu baru, kenapa nggak dari dulu, yakin deh ya Bu ya. Begitu. Pasti masyarakatnya kenapa nggak dari dulu ya kita daftarkan ini. Gitu. Iya, karena memang ketika KIK komunal itu tidak didaftarkan, eksploitasi dari pihak luar, contoh kain endek dari Bali, tari endek dari Bali itu di luar negeri sering dipamerkan di event-event tertentu, sehingga merugikan komunitas asal pencipta tarian tersebut, begitu. Jadi bagaimana Dior memanfaatkan motif batik parang ya, tapi sekarang itu dengan keberlanjutannya sehingga ada benefit sharing antara Dior dan pemilik batik parang sendiri, ya, begitu. Mungkin kita juga nggak tertutup kemungkinan di Bali ini untuk mengarah ke karena di Jambi ini, karena Jambi ini juga kami lihat kabupaten dan provinsi kaya akan budaya. Potensial ya, Bu? Ya, potensial kaya dan budaya, dan ini tentu harus dijaga dan dilestarikan, yaitu dengan cara mencatatkan ke KI komunalnya, ke ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, salah satu unit eselon 1 yang Kementerian Hukum punya. Dan jangan ragu-ragu, kami pun mengajak seluruh masyarakat Jambi, komunitas adat dan komunitas adat untuk mendaftarkan supaya benar-benar bisa ditingkatkan kemanfaatannya dan perlindungannya. Seperti itu. Tuh, kalau kata Mbak Muat itu jangan ragu-ragu. Iya, nanti bisa diajarin juga ya Bu iya, ya. dan bisa karena KIK komunal ini sebenarnya dalam PP 56 tahun 2022 itu jelas-jelas memang di situ diatur bahwa negara wajib, pemerintah daerah wajib untuk melakukan pencatatan KI komunal pada suatu daerahnya, Mbak, begitu. Tapi tidak akan bisa tercatat kalau tidak ada yang melapor gitu ya, Bu Iya, ya, atau kalau tidak ada yang mendaftarkan, tidak mengajukan gitu. Iya. Jadi Kementerian Hukum pun tidak bisa berjalan sendiri untuk mendaftarkan itu ya Bu ya. Iya, butuh makanya kesadaran. kita harus kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kanwil hukum, antara masyarakat komunitas adat pemilik kebudayaan tersebut, harus kolaborasi bersinergi untuk mendaftarkan, mencatatkan sehingga kemanfaatan perlindungan KI komunal ini bisa ditingkatkan terus-menerus. Begitu. Siap, aduh luar biasa, Ibu baru 3 bulan loh di sini, tapi udah keliling berapa kabupaten kota Bu? Untuk sampai saat ini 9 kebetulan memang saat ini juga kami ada program kadar keluarga sadar hukum ya Mbak ya, kadar hukum di Jambi, yang mana saat ini baru 20 dari 1585 kurang lebih desa kelurahan di Kota Jambi ini baru 20 yang tercatat sebagai kadar hukum Bu, Mbak, 20. Sehingga target kami di tahun 2024 sampai dengan 2025 itu 100 minimal desa kelurahan
terakui sebagai keluarga Kadarkum. Ya, Kadarkum. jadi sehingga itu membuat saya terjun langsung ke kabupaten-kabupaten, daerah-daerah, kota. Baru 8 ya, dari 9 baru tinggal 1 yang belum saya Bukan kunjungi. baru dong, itu hampir semua Ya, sudah hampir baru. semua. Jadi Ya. kabupaten mana yang belum, Bu? Bungo. Oh, belum. Ya. Harusnya kalau itu di tengah-tengah loh padahal ya, Bu ya. Iya, Kita tapi lagi kan ke Bungo, Ibu. karena memang kita juga ketika turun ke lapangan ada target-target seperti saya bilang tadi, pembentukan Kadarkum, kesiapannya, ada beberapa memang kriteria yang harus kita penuhi di daerah tersebut, sehingga kita harus memilah daerah-daerah seperti KI komunal ini juga. Tadinya ada 5 kabupaten, 5 kabupaten 1 kota termasuk kota Jambi yang belum mendaftarkan KIK. Tapi ketika kami sudah kolaborasi, apalagi terakhir kemarin kami juga ikut dalam pameran yang dilakukan oleh Kota Jambi dalam pekan dalam Pekan Budaya Kota Jambi tahun 2024, sehingga mereka sudah mendaftarkan 2 KI komunalnya. Jadi begitu berturut-turut, Mbak, seperti itu. Itu jadi lumayan efektif juga ya, Bu ya, Iya. ternyata berkolaborasi seperti ini ya, Bu ya. Ya, betul. Dan kami melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk juga komunitas, ke dinas-dinas pariwisata, budaya, pendidikan. Kami terjun langsung melakukan pendampingan, penempatan pos, memberikan FGD juga, begitu, Mbak, MOU, PKS. Jadi Akhirnya seberapa penting pendampingan ini turut dilakukan seperti itu? itu sangat penting karena seperti Bapak Yudi tadi Ya. sampaikan, minimnya pemahaman, minimnya yang diketahui oleh masyarakat atau bahkan pemerintahan daerah setempat itu gitu, sehingga kadang mereka enggan menelusuri sampai tuntas. Tetapi ketika kami melakukan pendampingan bahwa misalnya kekurangan data dukung surat pernyataan, anak ini konsepnya seperti ini, isinya seperti ini, kekurangan datanya mungkin materinya kurang di sini, itu jadi itu sangat bermanfaat sehingga mereka juga termotivasi untuk terus mendaftarkan atau mencatatkan KIK-nya, Mbak. Biasa. Wah, nanti kalau ke Bungo, Ibu, Cynthia ada beberapa tempat makan yang rekomendasi ke sana, Bu. Oke. Kasih. Pada nanti Ibu butuhkan ketika Ibu sampai Bungo. Iya, baik. Pak Solehan, tadi mungkin sedikit mengulas apa yang Ya. disampaikan oleh Pak Yudi mengenai informasi ya, Bu. Penyebaran informasi agar masyarakat tuh paham pentingnya mendaftarkan KI ini. Silakan, Pak. Kalau sosialisasi kepada masyarakat, memang dari dulu kita sosialisasi, Mbak, seperti Ibu Kadip sampaikan, masif. Khusus di akhir-akhir ini masih pelaksanaan baik diseminasi, sosialisasi, FGD, kolaborasi dengan pemerintah daerah, membentuk di komunitas-komunitas, bahkan terakhir itu dengan perguruan tinggi, masalah paten kan itu di perguruan tinggi itu kantor wilayah juga masih mengadakan itu dengan instansi-instansi terkait dengan itu, karena kita nggak bisa bekerja sendiri gitu kan. Kalau KI komunal khususnya itu pemerintah daerah harus lebih aktif. Kalau enggak, kita nggak bisa, seperti sampai Ibu Kadip tadi, kami sendiri, kalau nggak ada bantu dari pemerintah daerah, karena mereka yang punya KI komunal itu tadi wilayah-wilayah mereka. Kekayaan mereka juga sebenarnya itu Ya, ya, Bu ya, di betul. daerah. Makanya ketika Ibu walaupun dia baru, tapi cepat untuk pergerakan itu, mengadakan MOU dengan pemerintah daerah terkait KI komunal, gitu kan. Karena ibu-ibu tuh sukanya satset, Pak. Nggak suka kalau yang lama-lama ya kan, Bu ya. Iya, betul. Cepet aja nih, ini lama nih. Kita harus jemput ke sini, jemput ke sana gitu ya. Iya, Paling menarik di daerah mana, Bu? Kalau selama Ibu berkeliling untuk Kerinci. KI? Kerinci. Kenapa Iya. menariknya, Bu? Karena banyak ada perkebunan di Teh, sana, bener. teh ya, terus sejuk dingin, ya Pak. Jadi sesuatu yang berbeda begitu. Sesuatu yang berbeda. Ada tantangan tersendiri tidak, Bu, saat Ibu memang turun langsung ke lapangan gitu untuk menyosialisasikan ini kepada masyarakat yang sebelumnya nggak tahu menjadi tahu gitu. Iya, jadi karena memang sosialisasi ini harus dilakukan ya Mbak, karena selain minimnya pengetahuan masyarakat, kami harus memastikan bahwa pemahaman masyarakat terkait KI, terkait Kadarkum, terkait layanan-layanan di bidang pelayanan hukum di Kementerian Hukum saat ini harus kami pastikan bahwa sampai kepada masyarakat atau pemerintahan
kepemerintahan yang dituju, sehingga kami harus melakukan sosialisasi. Nah, tantangan yang memang kami temuin yaitu ketika jarak jauh dan ketika masuk ke kabupaten-kabupaten tertentu ada truk-truk yang harus berdampingan, ya Mbak ya, dan tentunya ya ketika kita meluncur ke kabupaten selain jarak jauhnya, ya fasilitas menuju ke sana itu hanya bisa dilalui kendaraan darat, padahal bisa sampai 8 jam, bahkan kalau ke Kerinci sampai 10 jam, Mbak, gitu. Jadi kemarin juga kami melakukan pengawasan IG ya, karena di Provinsi Jambi ini ada kopi Arabica yang memang udah terdaftar IG. Kami harus melaksanakan juga pengawasan bahwa memastikan bahwa produk IG ini, kopi tersebut masih sesuai mutu karakteristiknya pada saat awal diajukan. Itu berapa tahun tadi masanya Bu kalau yang seperti kopi ini Bu? Kalau itu tidak ada masa berlakunya, sepanjang mutu kualitasnya terjaga seperti deskripsi awal yang diajukan gitu. Makanya harus tetap kita lihat lagi, kita pantau seperti itu Bu ya, apakah masih tetap terjaga kualitasnya atau tidak. Iya, karena kan kalau ketika suatu misalnya kopi ini udah diakui IG-nya, itu kan nilai ekonominya juga bisa 100% naik Mbak, karena itu melambangkan kualitas, uji kualitasnya itu sudah terbukti, karena kan awal pengajuan itu harus ada lewat uji laboratorium dan ada data dukung yang harus dipenuhi oleh pengajuan IG tersebut, begitu Mbak. Masalah aksesibilitas tadi kan menarik, ketika kita sebenarnya mau cepat gitu Bu ya, mau lebih banyak, tapi kan apalah daya, karena menuju satu kabupaten aja bisa 8 jam 10 jam gitu ya. Betul. Akhirnya kan memakan waktu di jalan seperti itu. Untuk karakteristik masyarakatnya kan juga berbeda-beda ya Bu ya, setiap kabupaten kota. Karena kita di TVRI juga sering nih Bu keliling untuk syuting, jadi tahu persis bagaimana perbedaan ini. Menjadi tantangan juga itu seperti apa Bu? Kalau secara keseluruhan, ketika kami turun, contoh ya Mbak, ketika kami memberikan diseminasi terkait kekayaan intelektual di Merangin, masyarakat pelaku UMKM, karena yang hadir memang pelaku UMKM secara keseluruhan, waktu itu ada 80 pelaku UMKM, semua ramah baik, bahkan ya kalau saya bilang semua antusias untuk mendaftarkan merek usahanya, begitu, dan mereka cukup diajak interaksi, cukup merespon dengan baik, begitu Mbak. Itu di Merangin kami kemarin sudah melakukan diseminasi terkait kekayaan intelektual, terkait merek, desain industri, paten ke daerah kabupaten tersebut. Gitu. Wah, Merangin mas surganya UMKM ya Bu, banyak banget UMKM di sana gitu. Nah, kalau Bapak memandang nih Pak, kabupaten-kabupaten yang apakah ada target-target tertentu untuk kabupaten A, katakanlah Merangin ini kan lumayan banyak UMKM-nya, apakah kita punya target yang lebih tinggi dari kabupaten lainnya gitu? Ya, karena dari kementerian kan sudah punya target. Setiap tahun kita diberi target oleh pemerintah, khusus Kementerian Hukum Pusat. Misalnya kalau merek harus daftar sekian, indikasi geografis, karena kita dikejar target juga. Makanya kita Kanwil, Kementerian Hukum, wabil khusus di bidangnya Ibu, itu kan harus mengikuti target dari pusat. Nggak jauh dari target itu Mbak, kita bekerja sesuai dengan target kinerja oleh Kementerian Pusat. Baik merek, baik indikasi geografis, itu udah ada target-target dari kita. Iya, dan sejauh ini targetnya akan kita capai gitu ya Bu? Iya. Siap. Nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu ya Bapak dan juga Ibu. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah layanan perseroan perorangan. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Ada Ibu Hemawati dan juga Bapak Solihan. Tidak terasa Bapak Ibu, ini sudah masuk ke segmen terakhir. Waktunya untuk pernyataan penutup ataupun closing statement, pesan-pesan dan harapan. Silahkan disampaikan. Yang pertama, Ibu Hemawati silahkan. Baik,
Terima kasih untuk di akhir acara ini kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi pada khususnya untuk bersemangat menciptakan peluang-peluang kerja, bersemangat untuk membuka usaha-usaha kerja dan daftarkanlah ke PT Perseorangan untuk mendapat untuk legalitas hukum serta untuk meningkatkan nilai ekonomis, meningkatkan perekonomian di sebuah daerah atau khususnya di Provinsi Jambi, dan tingkatkan karya-karyanya, karya cipta, seni, semuanya. Ayo bersemangat untuk membuat karya terbaik dan daftarkan ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Lestarikan Budaya, dan catatkan di KIK komunal sehingga masyarakat kita pada waktunya akan berkontribusi menyumbangkan aset daerah yang tentunya aset-aset ini akan pada waktunya berkontribusi juga sebagai modal dasar pembangunan khususnya di Provinsi Jambi. Siap, luar biasa. Terima kasih Ibu. Dinantikan kehadirannya lagi untuk berdiskusi masalah-masalah lainnya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Selanjutnya Pak Solihan, silahkan closing statementnya. Untuk para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil, daftarkan segera diri Anda, usaha Anda menjadi perseroan perorangan. Mudah, cepat, dengan hanya bermodalkan 50.000, usaha Anda berbadan hukum. Itu aja, Mbak. Baiklah, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Solihan, Ibu Hepawati atas waktunya di sore hari ini. Semoga memberikan informasi-informasi dan mengedukasi untuk masyarakat Jambi. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber bahwa memang membuka usaha kerja itu penting, tapi mendaftarkan untuk perlindungan hukumnya jauh lebih penting. Jangan sampai kekayaan intelektual kita dicuri, karena ini bisa membuat kita merugi. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk ke Kementerian Hukum agar bisa menjadi bukti bahwa ini memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.